Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 1 yang kali ini akan mengajak kalian untuk belajar tentang mata kuliah akuntansi internasional. Di video sebelumnya kita sudah membahas 2 bab terkait akuntansi internasional. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang budaya dan klasifikasi akuntansi. Perlu teman-teman ketahui nih, bahwa dalam klasifikasi akuntansi terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan materi budaya klasifikasi akuntansi, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Droro Mutiara Mayang Armadanis dengan NIM 2003-101064, Dia Sayakti Ningrum dengan NIM 2003-101066, Della Resita dengan NIM 2003-101083, Dwiki Latifu Mukni dengan NIM 2003-101089, dan Adelia Rahma Sabira dengan NIM 2003-101096. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami tentang budaya dan klasifikasi akuntansi. Selamat menyaksikan. Akuntansi dan nilai budaya. Harrison dan Metskinon mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Penggunaan rangka ini telah ditunjukkan melalui sebuah analisis terhadap sistem akuntansi Jepang. Budaya yang meliputi nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah elemen penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena budaya mempengaruhi perilaku, dan perilaku akan mendasari sistem hukum dan susunan institusional yang lain. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray, yang menyatakan bahwa langkah teoretis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Gray menyatakan bahwa budaya pada tingkat nasional dapat menyebar ke subkultur pekerjaan dan subkultur organisasi. Praktik dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dengan pertimbangan ini, dapat diperoleh wawasan yang lebih fundamental mengenai diversitas sistem akuntansi dan pelaporan nasional. Hofstadter menunjukkan bahwa 4 dimensi budaya nasional yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Adapun pembahasan terkait dengan keempat hal tersebut dapat saya jelaskan berikut ini. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme mengacu pada preferensi terhadap jalinan rangka sosial yang longgar di mana individu dianggap hanya memperhatikan diri sendiri dan keluarga dekatnya. Sebaliknya, kolektivisme mengacu pada preferensi terhadap jalinan sosial yang ketat di mana individu bergantung pada sanak saudara, terah, atau sekelompok individu lain yang memperhatikannya sebagai imbalan atas loyalitasnya. Jarak kekuasaan besar versus kecil. Kekuasaan adalah bentang di mana para anggota sebuah masyarakat menerima ide bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi distribusi secara tidak sama. Ini mempengaruhi perilaku para anggota masyarakat yang kurang berkuasa maupun yang lebih berkuasa. Orang-orang di dalam masyarakat yang jarak kekuasaannya besar menerima sebuah tatanan hierarkis di mana setiap orang mempunyai sebuah tempat yang tidak perlu justifikasi lebih jauh. Penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Penghindaran ketidakpastian menunjukkan tingkat di mana para anggota sebuah masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas mengacu pada preferensi masyarakat terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan kesuksesan material. Sebaliknya, femininitas mengacu pada kekerabatan, kerendah hatian, perhatian terhadap yang lemah, dan kualitas hidup. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini, cara di mana sebuah masyarakat mengalokasi peran-peran sosial antar pria dan wanita. Nilai-nilai akuntansi. Gray 1988 dalam Redebook 2006 dan Choi
Dan MEK 2008 mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang diderivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan mempertahankan regulasi diri profesional. Bukannya kepatuhan terhadap kontrol statutory atau kontrol berdasar undang-undang dan tuntutan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, uniformitas versus fleksibilitas. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antara perusahaan, bukannya fleksibilitas yang sesuai dengan lingkungan perusahaan individual. 3. Konservatisme versus optimisme. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang hati-hati sehingga mampu menghadapi peristiwa-peristiwa masa mendatang yang tidak pasti, bukannya pendekatan yang lebih optimis dan lebih berani menanggung resiko. 4. Kerahasiaan versus transparansi. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis hanya ditunjukkan kepada mereka yang paling terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan, bukannya pendekatan yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel secara publik. Pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis praktik-praktik akuntansi individual. Yang paling penting adalah analisis Nair dan Frank 1980 dalam Meradebax DKK 2006 yang pembedaan empiris antara praktik pengukuran dan disclosure. Karena praktik-praktik ini dianggap mempunyai pola perkembangan yang berbeda, hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 kelompok pengukuran, yaitu model-model persemakmuran Inggris, Amerika Latin, Eropa kontinental, dan Amerika Serikat dengan satu negara yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu Chile. Hasil ini masuk akal dan sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai sistem-sistem akuntansi nasional, tetapi pengelompokan disclosure tidak sejalan dengan pengelompokan pengukuran. Di samping itu, juga tidak dapat ditemukan penjelasan atau deskripsi yang masuk akal. Setelah mengidentifikasi kelompok-kelompok negara, Nair dan Frank mencoba menghubungkan kelompok tersebut dengan sejumlah variabel penjelas. Di samping itu, hipotesis bahwa variabel ekonomi dan budaya berhubungan erat dengan praktik disclosure dan variabel-variabel perdagangan berhubungan erat dengan praktik-praktik pengukuran tidak terbukti. Dan selain itu, hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan sistem akuntansi hanya dinyatakan secara umum. Pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif terdapat 3 klasifikasi, yaitu yang pertama pendekatan perkembangan akuntansi. Gerhard Müller 1967 dalam Choi dan Mick 2008 dan Radebadi DKK 2006 mengidentifikasi 4 pendekatan perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama, dalam pola ekonomi makro, akuntansi bisnis berkorelasi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Praktik akuntansi diderivasi dan didesain untuk mencapai tujuan atau goal ekonomi nasional. Tujuan perusahaan biasanya mengikuti kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua, dalam pola ekonomi mikro, akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomika bisnis. Di sini akuntansi dikembangkan dari prinsip-prinsip ekonomi mikro. Fokusnya adalah perusahaan individual yang tujuan utamanya adalah bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertahankan modal fisiknya. Yang ketiga, dalam pola disiplin independen, akuntansi dipandang sebagai gaya fungsi jasa dan diderivasi dari praktik bisnis. Yang keempat, dalam pola akuntansi seragam atau uniform accounting pattern, akuntansi dipandang sebagai cara administrasi dan pengendalian yang efisien. Di sini diadopsi sebuah pendekatan akuntansi yang lebih ilmiah, di mana sebelum pendekatan yang seragam untuk pengukuran, disclosure, dan penyajian akan mempermudah penggunaan sebagai alat pengendalian untuk semua tipe bisnis oleh semua pengguna, termasuk manajer, pemerintah, dan otoritas. Klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman.
Keduanya berkenaan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian atau konformitas. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dan ditentukan klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan atau judgmental basis. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang di-disclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan atau sekresi. Oleh karena itu, kedua dimensi ini dapat digabungkan dan diklasifikasikan bidang-bidang budaya dihipotesiskan berdasarkan judgment. Dan untuk klasifikasi kelompok-kelompok negara menurut bidang budaya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran selanjutnya terhadap hubungan antara budaya dan sistem akuntansi. Klasifikasi ini terutama relevan untuk memahami karakteristik pelaksana dan otoritas sistem di satu pihak dan karakteristik pengukuran dan disclosure di pihak lain. Dalam hubungannya dengan dimensi konservatisme, studi-studi empiris mengenai praktik pengukuran laba di Prancis, Jerman, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang signifikan yang mendukung pentingnya dimensi ini secara internasional. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Klasifikasi sistem akuntansi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menaksir prospek dan problem konvergensi akuntansi internasional. Bagi pembuat kebijakan tingkat nasional, klasifikasi ini akan lebih memampukan para pengambil kebijakan untuk memprediksi problem-problem yang akan timbul dan mengidentifikasi solusinya dengan mempelajari pengalaman negara-negara yang mempunyai pola perkembangan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi, ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dan praktik akuntansi nasional disusun pola pengelompokan internasional. Pendekatan deduktif ada 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi, berdasarkan sistem hukum atau hukum umum dan hukum undang-undang, dan berdasarkan sistem praktik atau penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Hukum, undang-undang, dan hukum umum. Sistem hukum sebuah negara dapat digunakan untuk mengklasifikasi akuntansi. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama lebih dari 30 tahun. Menurut sistem hukum, akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu akuntansi di negara-negara hukum umum yang disebut akuntansi hukum umum atau common law accounting, dan akuntansi di negara-negara hukum undang-undang yang disebut akuntansi hukum undang-undang atau code law accounting. Sistem hukum sebuah negara dan sistem keuangan mempunyai hubungan sebab akibat. Sistem hukum umum menekankan pada hak pemegang saham dan memberikan proteksi atau perlindungan kepada investor yang relatif lebih kuat daripada sistem hukum undang-undang. Hukum melindungi investor karena investor dan pemegang saham merupakan sumber utama keuangan perusahaan. Ini menyebabkan tumbuhnya pasar saham yang kuat di negara-negara hukum umum. Ketidakadaan akses informasi privat bagi investor memang menyebabkan terjadinya asimetri informasi sehingga investor berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini diatasi dengan penyajian disclosure informasi oleh korporasi. Penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Klasifikasi berbasis penyajian wajar versus kepatuhan hukum dapat menggambarkan akuntansi di dunia sekarang ini. Perbedaan antara penyajian wajar dan kepatuhan hukum mempunyai dampak yang luas terhadap banyak isu akuntansi. Beberapa contoh misalnya, yang pertama depresiasi, di mana biaya ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan aset selama umur ekonomisnya atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak. Yang kedua leasing, yang menurut substansinya merupakan pembelian properti diperlakukan juga sebagai pembelian atau diperlakukan sebagai operating lease biasa. Yang ketiga, pensiun dengan kos yang diakrual pada saat diterima karyawan atau dibebankan sebagai biaya ketika karyawan berhenti bekerja. Akuntansi ketentuan hukum didesain untuk memenuhi tuntutan pemerintah.
Jumlah labanya juga digunakan sebagai dasar untuk penentuan dividen dan bonus. Pengukuran yang konservatif menjamin kehati-hatian dalam penentuan jumlah pembayaran tersebut. Besarnya laba yang tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun akan menjamin bahwa pajak, dividen, dan bonus yang dibayarkan adalah stabil. Akuntansi kepatuhan hukum mungkin akan terus digunakan pada perusahaan individual di negara-negara hukum undang-undang yang laporan keuangan konsolidasiannya menggunakan akuntansi penyajian wajar. Dengan demikian, laporan konsolidasiannya dapat memenuhi kebutuhan investor dan sementara laporan individual memenuhi tuntutan hukum. Memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi semakin kabur. Choi dan Mac 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan seperti berikut. Yang pertama, semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia, modal semakin mengglobal, sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan korporasi tingkat dunia. Yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan dua laporan keuangan, satu set laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi laporan keuangan domestik setempat, dan satu set yang lain disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi serta memuat disclosure yang sesuai dengan kebutuhan investor internasional. Dan yang ketiga, sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen. Perubahan ini menyebabkan proses penentuan standar lebih mirip dengan yang terjadi di negara-negara hukum umum seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, dan terlihat sebagai sebuah cara untuk secara lebih aktif mempengaruhi agenda IASB. Hal ini menunjukkan bahwa rangka lain selain sistem hukum diperlukan untuk mengklasifikasi akuntansi di dunia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan budaya dan klasifikasi akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.